Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah karena pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam wadah majelis ilmu, majelis untuk belajar memahami firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, juga belajar untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, dan diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, kepada idola kita, panutan kita, imam kita, nabi kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju hati, pikiran, hidup yang bercahaya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bisa mencontoh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita semuanya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pada ngaji minggu pagi hari ini kita akan meneruskan ayat surat Al-Mutaffifin ya, sekarang ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla, sekali-kali tidak. Ini untuk menegaskan bahwa orang yang baik dengan orang yang buruk itu tidak sama nanti di akhiratnya. Hasilnya tidak sama. Bahwa orang yang curang sama orang yang jujur itu nanti di akhiratnya tidak sama hasilnya. Makanya didahului dengan kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal abror. Sesungguhnya kitabnya al-abror. Al-abror itu orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti. Lafi aliyin, sungguh berada atau tersimpan dalam kitab aliyin. Jadi al-abror itu tidak akan sama dengan al-fujar. Al-fujar itu orang yang durhaka. Lawannya al-fujar itu al-abror, orang-orang yang berbakti. Jadi kalau kemarin kita sudah membaca firman-Nya Gusti Allah bahwa al-fujar, orang-orang yang durhaka itu namanya, amalnya tersimpan dalam kitab Sijin, Lafi Sijin kemarin itu, yaitu kumpulan kitabnya orang-orang yang durhaka. Sebaliknya kalau al-abror, orang yang berbakti ini, nama dan amalnya itu tersimpan dalam kitab, namanya kitab Aliyin. Ya, kitab Aliyin tersimpan. Mudah-mudahan saja ya nama kita nanti di akhiratnya, amal kita, nama kita mudah-mudahan di akhiratnya ya termasuk dalam kitab Aliyin ini. Ya, kitab Aliyin ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah Eliyin itu? Tahukah kamu apakah kitab Eliyin itu? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk memberitahu kepada pembaca, ya, kepada manusia, untuk ngasih tahu bahwa orang-orang yang berbakti itu akan tersimpan
Dalam kitab Iliyin namanya itu. Termasuk amalnya ya, tersimpan dalam kitab Iliyin. Maka kemudian Allah ketika hendak memberikan tahu, mengasih tahu, maka bertanya, "Wa ma adraka ma Iliyun?" Tahukah kamu apakah Iliyun itu? Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabun marqum. Jadi Iliyyin itu adalah kitab marqum yang bertulis, yang ditulis, ya, yang bertulis. Jadi kitab di dalamnya itu ada tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan tentang amal perbuatannya al-abror. Sekecil apapun amal akan ditulis dalam kitab Iliyyin ini. Apalagi yang besar, yang kecil saja tertulis. Tidak ada satupun yang tidak tersimpan dalam kitab Iliyyin. Amal-amal baik itu. Oleh karena itu, hendaknya kita ya beramal baik ya. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang namanya Iliyyin. Kitabun marqum, yaitu kitab yang bertulis. Yashhadul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan, namanya malaikat muqarrabin. Kayak kadang-kadang kan sering toh orang-orang Islam, umat Islam tuh kadang-kadang kirim Fatihah kepada malaikatul muqarrabin ya. Ya mudah-mudahan, harapannya ya mudah-mudahan yang membaca itu nanti disaksikan oleh malaikat-malaikat muqarrabin dan dimasukkan ke dalam kelompoknya orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat muqarrabin nanti akan menyaksikan amal-amal baik yang dilakukan oleh al-abror ini, orang yang berbakti ini. Kemudian penjelasan dalam kitab Muyassar, dalam tafsir Muyassar, hakon, benar, sungguh, inna kitab al-abror, sungguh kitabnya al-abror, kitab catatan amal, karena nanti semua manusia akan dikasih catatan-catatan amal ketika di akhirat nanti, yaitu amal-amal pada waktu di dunia ini. Inna kitab al-abror, sungguh kitabnya al-abror, orang-orang yang berbakti. Siapa mereka? Dalam kitab Muyassar, dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan wahum al-muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa bertakwa itu? Para ulama menjelaskan secara simpel tapi bisa difahami. Al-imtithalu bi awamirihi wajtinabu binawahihi. Yaitu orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Larangannya Gusti Allah apa? Curang. Perintahnya apa? Jujur. Itu namanya al-muttaqun. Al-muttaqun adalah orang yang jujur. Ketika jual beli jujur, tidak curang. Ketika diberi amanat ya jujur, tidak curang. Ketika bekerja ya jujur, tidak curang dan lain sebagainya. Ini adalah al-muttaqun, orang-orang yang menjalankan perintah Gusti Allah agar berlaku jujur, tidak curang. Mereka itu, kitab mereka itu lafil marodibil aliyah fil jannah. Mereka itu berada di dalam tempat yang tinggi di surga. Jadi di surga nanti itu ada marotib ya, ada tempat-tempat, ada tingkatan-tingkatan. Dan tingkatannya al-abror ini termasuk tingkatan yang al-aliyah, yang tinggi fil jannah di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma illiyun," artinya, "Wa ma adraka," tahukah engkau ayyuhar rasul, wahai Rasulullah Muhammad, tahukah engkau Muhammad, ma hadhil maratib al-aliyah? Apakah tempat yang tinggi di surga ini? Kemudian Kitabul Abror. Tempat yang tinggi di surga adalah kitabnya Al-Abror, orang-orang yang berbakti. Maktubun mafrughun minhu, yang tertulis di dalamnya. Maktubun minhu, yang tertulis di antara tempat yang tinggi itu ada tulisan di situ adalah Al-Abror, orang-orang yang berbakti. La yuzadu wa la yunqasu. Jadi tulisan di dalam kitab tersebut tidak ditambah dan tidak dikurangi. Makanya amal itu tidak akan ditambah dan akan dikurangi kalau sudah diamalkan di dunia. Semuanya akan akan dicatat oleh malaikat di dalam kitab tersebut dan akan dikekalkan nanti dan akan dijumpai ketika kita di akhirat. Kemudian yattaliu alaihil muqarrabun. Kemudian kitab itu akan disaksikan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Min malaikati kulli sama, yaitu setiap malaikat-malaikat semua langit yang didekatkan oleh Allah nanti menyaksikan.
Makanya kita tidak perlu gundah ya ketika beramal baik, tidak perlu belajar untuk tidak perlu terlalu fokus untuk dilihat oleh manusia karena semuanya akan disaksikan oleh malaikat-malaikat muqarrabin, akan disaksikan menjadi saksi, oh iya, oh iya, oh iya dan lain sebagainya. Makanya ini Allah menjelaskan kebalikan dari orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dalam kedurhakaannya antara lain adalah berbuat curang. Kalau di dalam ayat ini adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang al-abror. Oleh karena itu cara mengamalkan ketika membaca ayat ini ya kita berusaha keras sambil berdoa. Ya, jadi usaha dan doa, usaha dan doa. Karena usaha itu kewajiban manusia, kewajiban kita. Sementara keberhasilan itu dari Allah. Doa, ya doa itu dari kita, yang mengabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jalankan saja yang wajib untuk kita itu apa? Kita jalankan. Misalnya kita wajib untuk berusaha keras ya kita jalankan berusaha keras. Misalnya siapa? Misalnya kepingin kaya sehingga pingin berlaku curang. Nah itu usaha keras kita jangan sampai kita turutin hawa nafsu itu. Jadi usaha menjadi orang baik. Ya berusaha keras menjadi orang baik. Berusaha keras untuk menjadi orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga jangan lupa doa sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab usaha tanpa diberi pertolongan oleh Allah juga tidak akan bisa. Maka harus ada usaha dan ada doa. Ya, semoga nama kita ini ada dalam kitab Aliyin, ya, kitab catatan orang-orang yang berbakti dengan cara menjauhi segala bentuk kecurangan. Harus usaha keras, ya. Jangan sampai curang, jangan sampai jahat. Usaha keras, ya. Usaha keras. Kemudian yang kedua, seluruh amal baik orang-orang yang berbakti sekecil apapun tercatat dalam kitab Aliyin. Maka kita jangan menyia-nyiakan amal meskipun itu terlihat remeh. Ya, meskipun terlihat remeh. Bahkan kalau dalam hadis Nabi itu kalau kita berjalan di jalan misalnya kok ada batu yang sekiranya itu bisa membahayakan manusia ya kita berhenti dulu untuk menyingkirkan batu. Ya, jadi amal sekecil apapun jangan sampai disia-siakan jika kita bisa menjalankan. Jika kita bisa melaksanakan amal sekecil apapun kalau bisa jangan disia-siakan sebab semuanya akan dicatat oleh malaikat. Semuanya akan dikekalkan oleh Allah, akan dimasukkan dalam kitab yang namanya Iliyun. Ya, harapannya mudah-mudahan kita semuanya ketika kita berbuat baik itu, harapannya kita termasuk golongan orang-orang al-abror. Orang-orang yang akan mendapatkan namanya itu tertuang, tertulis dalam kitab yang namanya Iliyun ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan untuk memberi motivasi ya kepada manusia, kepada kita semuanya. Innal abroro lafi naim. Innal abroro sungguh al abror orang-orang yang berbakti, enaknya orang yang baik itu, enaknya di akhirat nanti itu lafi naim. Betul-betul berada dalam kenikmatan yang besar yaitu surga. Naim, sangat nikmat. Tempat yang sangat nikmat yaitu surga. Alal araiki yang durun. Di atas dipan-dipan mereka itu memandang ke depan, memandang di alam sekitar, memandang kenikmatan-kenikmatan dan lain sebagainya. Jadi duduk-duduk di atas dipan-dipan, kemudian orang abror yang berada di dalam surga tersebut menikmati, ya, menikmati pemandangan yang indah, menikmati hidangan-hidangan yang lezat, hidangan-hidangan yang segar, kemudian juga menikmati meminumnya, memakannya, menikmati melihat bidadari-bidadari, menikmati melihat segala sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati. Dan itu mereka sambil duduk-duduk alal araiki yang turun. Ya. Kemudian ta'rifu fi wujuhim nadhratan naim. Ini keadaan orang-orang abror di surga nanti. Makanya kita Allah memberi gambaran ini untuk memberi motivasi kepada kita. Memberi motivasi agar jadilah orang yang al-abror, orang yang baik, orang yang berbakti. Jauhi kecurangan, jauhi kejahatan, jauhi melampaui batas, jauhi segala sesuatu yang buruk karena semuanya akan terekam, akan dicatat oleh malaikat. Nah, di surga nanti al-abror ini ta'rifu fi wujuhim. Engkau akan dapat mengetahui fi wujuhihim. Pada wajah-wajah mereka nadratan naim, wajah-wajah yang sumringah, wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Ya.
Jadi wajahnya bukan wajah yang lusuh, tapi wajah-wajah yang bercahaya, wajah-wajah yang berseri-seri, wajah-wajah yang menggambarkan kenikmatan hidup. Ini adalah wajahnya al-abror nanti di surga. Wajah-wajah yang tidak mengalami kesulitan dan kesakitan sama sekali. Wajah-wajah yang merasakan kenikmatan. Sebenarnya ayat ini sangat jelas menggambarkan bagaimana keadaan al-abror di surga. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Betapa senangnya ya. Makanya ini memberi motivasi Gusti Allah kepada kita. Memberi motivasi, ya, dikasih tahu nanti di surga itu akan seperti itu. Dikasih tahu. Dalam kitab Al-Muyassar dijelaskan menafsiri ayat ini, inna ahla sidqi, sungguh ahla sidqi, orang yang jujur. Makanya kita berusaha ya untuk menjadi orang yang jujur, tidak curang. Wa ta'atu, dan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah menjadi al-abror, orang yang berbakti. Lafil jannati, mereka berada di surga ya tanah amun, mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan. Alal asar roti, di atas dipan-dipan yang turun ila robihim, mereka melihat Tuhan mereka. Dan ini adalah kenikmatan yang terbesar di surga. Apa itu melihat Allah? Kenikmatan tertinggi. Kalau kenikmatan makanan, minuman, kalau di surga itu ada yang lebih nikmat lagi. Apa itu? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ila ma addalahum min khairat. Dan juga al-abrar penduduk surga tersebut melihat apa yang a'adda lahum, yang disediakan lahum untuk mereka min khairat, dari kenikmatan-kenikmatan, segala keindahan-keindahan. Apa itu khairat di sini? Ya pemandangan yang indah, suasana yang sejuk, enak dipandang mata, ditemani dengan pelayan-pelayan, melihat bidadari-bidadari yang sangat cantik sekali dan lain sebagainya. Bahkan mungkin tidak pernah terbayangkan, bukan mungkin, bahkan tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Taro fi wujuhim bahjatan naim. Taro, kamu melihat fi wujuhim, pada wajah-wajah mereka, bahjatan naim, kegembiraan yang penuh dengan kenikmatan. Yang sudah saya jelaskan. Makanya kita berusaha ya selalu menjadi orang yang baik. Sekali lagi, janji Allah adalah surga. Betul, janji Allah adalah surga, dan kita akan menemukan kenikmatan ini, kenikmatan yang abadi, ya kenikmatan yang abadi, bukan kenikmatan yang fana. Kalau dunia itu fana, dunia itu kecil, temporal. Tapi kalau surga ini abadi, kekal selama-lamanya, tidak temporal dia. Kalau di dunia mungkin kita akan jenuh, tapi kalau di surga kita tidak akan jenuh. Tidak akan jenuh, terus merasakan nikmat-nikmat terus. Meskipun berulang-ulang terus merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan amal perbuatan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yusqauna min rahiqin maktum. Yusqauna, mereka al-abror yang berada dalam surga, selain duduk-duduk menikmati pemandangan, menikmati berbagai hal yang menyenangkan, mereka juga diberi minum. Apa itu? Min rahiqin, dari khamr, khamr yang murni, yang tidak ada campuran, yang murni, khamr murni. Maktum, yang masih dilak, yang masih disegel. Ya, yang masih disegel. Jadi berada dalam botol-botol yang masih disegel. Jadi masih asli, kemurniannya terjaga. Kemudian khitamuhu, laknya atau bungkusnya itu, segelnya itu miskun. Segelnya itu berbau misik, berbau minyak kasturi, sangat harum sekali. Ini menunjukkan bahwa khamernya ahli surga itu kualitasnya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali, terjaga. Nikmatnya ya bukan main, jangankan rasanya, baunya saja harum. Ya, bau laknya, bau segelnya saja itu harum. Ini menunjukkan betapa sangat berkualitasnya. Ibaratnya seperti itu ya kalau kita berbicara, menggambarkan bagaimana keadaan khomernya ahli surga itu. Sangat berkualitas sekali. Nggak main-main, ibaratnya mewah. Ya, kalau kita di dunia itu kan melihat sesuatu itu yang leks, mewah, ya mewah. Bahkan bungkusnya saja harumnya bukan main. Kasturi itu minyak yang paling harum. Harum sekali baunya itu. Masya Allah. Apalagi rasanya ya. Khitamu. Makanya kalau membaca ayat surga itu seneng ya. Yang mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali ya. Semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Misek. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah manusia itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, berlomba-lomba untuk meraih surga. Berlomba-lomba, ini perintahnya Gusti Allah. Kita berlomba-lomba untuk meraih surga. Allah tidak pernah memerintahkan kita berlomba-lomba untuk memiliki sesuatu yang mewah di dunia, tidak pernah.
Yang diperintahkan oleh Allah adalah berlomba-lomba untuk kebaikan. Bukan berlomba-lomba kekayaan, bukan berlomba-lomba jabatan, bukan berlomba-lomba kehormatan, tidak. Tapi berlomba-lombalah melakukan amal baik agar dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompoknya al-abror yang dijanjikan oleh Allah dengan surga, dengan segala macam kenikmatannya tadi. Kemudian dalam kitab Al-Muyassar dijelaskan yusqauna, mereka diberi minum min khamrin, dari khamr sofiatin, yang bersih murni, ya, tidak mambu. Jadi biasanya kalau kita beli sesuatu di toko ya, di botol, di Indomaret atau di Alfa atau di mana saja, itu kan di botolnya itu kadang-kadang ditutup dengan rapat sehingga apa, tidak basi, kuat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan di sana, itu menandakan bahwa khamrnya itu sungguh luar biasa, sofiatin, yang murni, yang murni. Jadi min khamrin sofiatin muhkami inaiha, di mana wadahnya itu segelnya itu apa istilahnya, terjaga, ya, terjaga. Kemudian juga baunya itu harum sekali, harum sekali. Wa fi dzalikan na'im al-muqim falyatasabiqul mutasabiqun. Dan pada yang demikian itu, kenikmatan yang demikian itu, maka hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Oleh karena itu dari ayat ini kita yakini apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti benar. Tidak ada yang lebih benar dari firman-Nya Gusti Allah, yang melebihi kebenaran dari firman-Nya Gusti Allah ini. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan surga itu pasti super, yang tadi saya jelaskan. Super nikmat, super mewah, super harum, super yang lain. Kalau wanita ya super cantik, kalau khomer ya super nikmat dan lain sebagainya. Serba super ya, serba super surga itu. Kemudian kita berlomba-lomba cara mengamalkannya ya. Jadi berlomba-lomba perintahnya Gusti Allah, falyatanafas. Jadi ada lam, kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita berada di pondok itu diajari ya. Jadi lam itu ada yang namanya lamul amri, lam untuk perintah. Kalau masuk ke fi'il mudhari itu jadinya lamul amri. Falyatanafas, hendaklah berlomba-lomba, berlomba-lombalah. Maksudnya seperti itu, berlomba-lombalah. Al-mutanafisun, orang yang mau berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan itu, dengan berusaha untuk menjadi orang yang baik, berlomba-lombalah menjadi orang yang baik. Makanya kita jangan ngalah kalau untuk kebaikan, ya nggak boleh ngalah untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kejahatan jangan sampai ya. Untuk dunia kita lebih baik ngalah. Itu ada dalam kaidah fikih itu ada. Kalau untuk berbuat mubah, hal yang sifatnya duniawi, mengalah lebih baik. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk ukhrawi tidak boleh ngalah. Harus berlomba-lomba, cepet-cepetan. Ya, harus cepet-cepetan, berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa mizaju min tasnim, di mana khamr tersebut campurannya min tasnim, dari tasnim. Tasnim itu apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainan, yaitu suatu mata air, yashrabu, yang diminum bial muqarrabun, oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Siapa itu? Para aulia-aulia. Orang yang wali-wali yang dekat dengan Allah nanti di surga itu minumannya tasnim. Ya, murni tasnim. Minuman yang sangat segar sekali, yang berada di atas ketinggian ya. Oleh karena itu disebutkan wa hadza syarabu, minuman ini mizaju wal khaltu min ainin fil jannah, di mana campurannya arak tadi, khamr tadi ya, campurannya itu dari sumber mata air di surga, yang karena ketinggiannya itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala tasnim. Dan sumber ini uiddat, disediakan liyashrabu minal muqarrabun, disediakan untuk diminum orang-orang wali-walinya Gusti Allah yang dekat oleh Allah. Jadi wali nanti itu minumannya itu bukan hanya khamr campurannya tasnim ya, khamr yang campurannya ini enggak, tapi langsung ininya. Ini kalau orang-orang muqarrabun ini ya, orang para wali-walinya Gusti Allah ini, ya otomatis minumannya mereka ya Masya Allah ya, luar biasa tasnim. Tapi kalau al-abror ini dicampur dari tasnim ya, ya dikasih lah, ya dikasih dari tasnim sebagai campuran untuk minuman khamr tersebut. Wa yataladzadzu biha, dan mereka sangat menikmatinya, ya sangat menikmatinya. Ya, cara mengamalkannya bagaimana? Ya kita jauhilah khamr di dunia, meskipun seenak apapun ya kita jauhi, ya nggak usah kita tertarik. Kita minum khamr di akhirat saja, ya wadahnya saja super wah, segelnya berbau harum, menunjukkan kualitas yang tinggi. Khamrnya murni dicampur dengan tasnim, pasti rasanya ya sangat enak sekali. Makanya kita tidak usah tergoda dengan
khomer dunia ya. Tidak usah tergoda dengan khomer dunia, tidak usah tergoda dengan kecantikan wanita di dunia misalnya ya. Kalau itu untuk kemaksiatan ya, untuk kemaksiatan nggak usah tergoda. Nanti bidadari lebih cantik, lebih harum, lebih bermata jeli dan lain sebagainya. Dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nih, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa melakukan jarimah, jarimah itu kejahatan. Ya curang, ya suka mengadu domba, suka menyebarkan fitnah, pokoknya kejahatan lah. Ya, semuanya jahat lah. Matanya ya jahat, mulutnya ya jahat dan lain sebagainya. Orang-orang yang berdosa itu. Kanu minalladzina amanu yatahakun. Kanu mereka dahulu ketika di dunia minalladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman yatahakun. Mereka itu selalu menertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman itu marru melintas bihim di hadapan mereka yataghamazun. Mereka mengedip-ngedipkan mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi tahu tentang keadaan yang nanti akan dialami oleh orang-orang yang berdosa. Siapa itu? Orang-orang kafir. Orang-orang suka menertawakan orang-orang mukmin ketika di dunianya. Orang-orang mukmin sering ditertawakan ya, sering diremehkan. Sering meremehkan orang-orang yang beriman, khususnya orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, sering ditertawakan dan lain sebagainya. Dan apabila salah satu di antara bentuk peremehan, perendahan orang-orang kafir yang banyak dosa kepada orang-orang mukmin ketika di dunia itu apa? Selain menertawakan, ya taghamazun, mengedip-ngedipkan mata. Ya, sesama temannya mengedip-ngedipkan. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melecehkan, tujuannya untuk meremehkan, tujuannya untuk menghina dan lain sebagainya. Ya. Ini jadi makanya kita hindari ya. Kalau dalam kitab tafsir Muyassar disebutkan innalladzina ajramu kanu fitunya, innalladzina sungguh orang-orang yang ajramu mereka berdosa. Kanu mereka adalah dahulu ketika berada di fidunya di dunia yastahziun. Mereka menertawakan bil mukminin orang-orang yang beriman. Makanya kita hindari menertawakan orang yang beriman. Jangankan menertawakan orang yang beriman. Menertawakan orang biasa saja tidak boleh. Menertawakan di sini maksudnya bukan tertawa ya, bukan tertawa seperti biasanya tidak, tapi menertawakan yang sifatnya itu menghina, menertawakan yang sifatnya itu melecehkan, menertawakan yang sifatnya itu merendahkan. Karena kan bentuk tertawa itu kan macam-macam ya. Ada yang tertawa lepas karena gembira, ada yang tertawa karena lucu, melihat lucu maka kita tertawa. Ada yang melihat sesuatu yang menyenangkan sehingga kita tertawa karena gembira. Ada yang tertawa itu karena melecehkan. Ya, tertawanya kecut, tertawanya itu menyakitkan hati. Bagi yang tertawa itu ada ya, tertawa model seperti ini. Nah, orang-orang kafir yang suka menertawakan orang-orang yang beriman, tertawanya adalah tertawa yang melecehkan nanti itu, nanti juga ada hukumannya di akhirat nanti. Dan bukan hanya itu saja, bahkan orang-orang yang berdosa itu suka untuk melecehkan orang-orang yang beriman. Salah satu di antaranya apa? Dengan sikap, dengan mengedip-ngedipkan mata dan lain sebagainya. Jadi innalladzina ajramu kanu fid dunya yastahzi'una bil mu'minin. Orang-orang yang berdosa dahulu tuh ketika di dunia itu mereka tuh selalu mengolok-olok menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim, ketika mereka itu orang-orang mukmin itu berjalan di hadapannya, ketika mereka melihat orang mukmin, mereka itu selalu la yataghamazun, mengedip-ngedipkan mata. Tujuannya apa? Sikhriyatan bihim. Ini tujuannya, mengejek tujuannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka kita hindari ya, kita hindari mengejek apalagi yang diejek orang beriman, naudzubillah ya. Jangan sampai kita mengejek orang yang beriman, meremehkan orang yang beriman dengan sikap dan perilaku yang kurang terpuji, misalnya dengan mengedip-ngedipkan mata, menghina mereka, membuli mereka dan lain sebagainya. Sebaliknya kita muliakan ya, kita muliakan orang-orang yang beriman, kita muliakan dengan apa? Dengan senyum, dengan santun, dengan perilaku yang memberikan apresiasi ya, memberikan apresiasi, kita hormati, kita berusaha untuk menghargai orang-orang yang beriman dan lain sebagainya. Nanti juga akan ditulis itu. Oh, orang ini menghargai, menghormati orang mukmin. Oh, orang ini melecehkan orang mukmin. Nanti akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Kalau suka melecehkan orang mukmin, suka menertawakan orang mukmin, suka menghina orang mukmin, nanti dikhawatirkan masuk dalam kitab Sijin, yaitu kitabnya orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka. Tapi kalau
perilakunya itu santun kepada orang mukmin, baik kepada orang mukmin, memberi senyum kepada orang mukmin, memberi apresiasi, menghargai, memuliakan orang-orang mukmin, ya, nanti akan mendapati perilakunya tersebut dalam kitab yang namanya Ailiyin yang tadi sudah dijelaskan. Wa idang qalabu ila ahlim qalabu fakihin. Wa idang qalabu, jika mereka itu orang-orang yang berdosa itu kembali ila ahlim, kepada keluarganya atau kepada kelompoknya atau kepada gengnya, ya. Kan biasanya orang tuh punya geng, ya. Kalau di rumah sakit itu ada, biasanya kan ada geng-geng, dokter-dokter itu kan punya geng-geng, ya. Punya kelompok-kelompok lah, biasanya seperti itu. Biasanya itu orang yang baik kelompoknya ya orang baik, orang jahat biasanya berkelompok dengan orang yang jahat dan sebagainya. Ketika mereka itu kembali kepada kelompoknya orang-orang yang jahat tersebut, inqalabu fakihin. Mereka itu kembali dengan gembira, senang. Karena apa? Karena berhasil untuk membuli, berhasil untuk menertawakan, berhasil untuk merendahkan, bahkan diceritakan kalau sesama kawannya itu tentang bagaimana dia membulinya, ya, bagaimana dia menertawakannya. Kemudian sifatnya adalah melecehkan orang-orang yang beriman. Nauzubillah, naudzubillah. Ini pekerjaannya orang-orang kafir di Mekah dulu itu seperti itu. Bagaimana mereka membuli para sahabat-sahabat, ya, melecehkan, menertawakan dan lain sebagainya. Wa idza ra'auhum, jika mereka itu melihat, qalu inna haula'i dzalun. Mereka mengatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Nauzubillah, naudzubillah. Jadi menuduh orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang keblinger, orang-orang yang tidak waras. Masa uang kok digunakan untuk apa? Tidak dinikmati, tapi uang kok disedekahkan, itu kan orang-orang yang keblinger. Itu anggapannya orang-orang kafir. Jadi tertawakan, perilakunya orang mukmin itu tertawakan. Padahal perilakunya orang mukmin itu dalam rangka untuk menghamba kepada Allah, dalam rangka untuk berbakti kepada Allah, tapi ditertawakan oleh orang-orang kafir Mekah ini, oleh orang-orang yang berdosa ini. Mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan kepada orang yang beriman tuh, dikatakan inna haula idzur, mereka itu loh wong sesat, wong sing gak waras iku, ya, wong sing gak waras iku dan lain sebagainya. Ini tentang perilakunya orang-orang kafir Mekah yang dijalankan kepada yang diarahkan kepada orang-orang mukmin. Makanya kita hindari, ya, kita hindari perilaku seperti perilakunya orang kafir ini, suka merendahkan, suka menghina orang-orang mukmin. Naudzubillah, naudzubillah. Dalam kitab tafsir Muyassar kemudian disebutkan wa idza raja'a alladzina ajramu. Wa idza, dan apabila roja'a kembali, alladzina, orang-orang yang ajramu, mereka berdosa, itu kafir, orang-orang kafir Mekah itu ketika kembali ila ahlim, kepada kelompoknya, wadawihim, dan orang-orang yang dekat dengannya, tafakkahu, ya, tafakkahu, mereka itu gembira, senang, ya, sewenang kalau sudah kembali, berhasil untuk membuli yang tadi saya jelaskan, ya, berhasil untuk menertawakan orang beriman itu mereka sewenang, bangga, ya, bangga, sewenang, puas lah ibaratnya, ya, puasanya itu diungkapkan dengan kegembiraan di kelompoknya tersebut. Tafakahu, mereka gembira ma'hum, bersama kelompoknya itu, bersama gengnya itu. Bisikhriyah, karena mereka berhasil untuk mengejek minal mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Wa idza ra'a haula'il kufar, jika orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa tersebut melihat ashaba Muhammad, melihat sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, ya, melihat sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, waqad atba'ul al-huda, dan para sahabat itu telah mengikuti al-huda, petunjuk, qalu, mereka berkata, apa itu perkataan mereka orang-orang kafir yang banyak berusahanya itu, inna haula'i lataihun, inna haula'i, sungguh mereka itu, siapa? Orang-orang mengikuti Rasulullah itu, lataihun, orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang keblinger, orang-orang yang gila, ya, orang-orang yang sesat, fi atba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Muhammad. Coba dahulu itu kan uang dipakai untuk senang-senang, berarti seperti itulah, ya, dulu. Tapi sekarang coba lihat mereka itu. Jadi orang-orang kafir itu menuduh orang-orang, para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu termasuk orang-orang yang sesat. Makanya kita hindari, ya, ikut senang ketika ada orang mukmin yang diejek cara mengamalkan, ya, karena juga kasus yang terjadi pada masa Kanjeng Nabi juga akan terus berjalan sampai pada masa sekarang, ya. Ada kafir-kafir zaman jahiliyah, juga ada kafir-kafir zaman kontemporer, orang-orang kafir, orang yang berdosa, orang-orang yang suka menertawakan orang-orang mukmin. Makanya kita hindari ikut senang ketika ada orang mukmin yang diejek, yang dicaci maki,
kita juga tidak ikut-ikutan lah mengejek mereka, tidak ikut-ikutan membuli mereka. Jangan sampai kita membuli. Orang biasa saja nggak boleh dibully kok. Orang biasa saja itu loh, orang biasa saja nggak boleh diejek. Apalagi mengejek orang beriman. Ini kias aulawinya seperti itu ya. Kias apalaginya. Jadi itu seperti itu. Kemudian jangan sampai kita mengatakan orang-orang mukmin itu sesat, keblinger, kurang waras. Ini kan perkataannya orang-orang kafir. Jangan sampai kita mengatakan orang yang senang sholat, orang senang jamaah, orang yang senang baca Quran. Jangan sampai kita katakan mereka nggak waras. Yo. Jangan sampai itu. Orang-orang suka puasa, jangan sampai kita menuduh mereka itu orang-orang yang nggak waras. Orang-orang suka memberi makan fakir miskin, jangan sampai dituduh mereka itu kurang waras, keblinger dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wama ursilu alaihim hafidin, ini teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wama ursilu, padahal mereka orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa itu tidaklah mereka diutus alaihim atas orang-orang mukmin hafidin sebagai penjaga. Mereka itu tidak disuruh. Ya, tidak disuruh. Ini sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk pernyataan lah, pernyataan sifatnya itu sindiran. Ya jadi kan yo sebenarnya itu ya kan nggak dikongkon kan, untuk apa sih manfaatnya itu? Ibaratnya seperti itulah ya. Kayak apa sih manfaatnya, kan gak ada manfaatnya, tidak diperintah untuk mengawasi orang mukmin, ini nggak diperintah orang-orang kafir itu. Kenapa sibuk? Ya, kenapa sibuk menjaga, mengawasi, melihat, mengoreksi dan lain sebagainya. Makanya ini orang-orang kafir tuh sukanya tuh mengoreksi orang lain loh ya. Jadi dulu itu kelemahannya orang-orang mukmin yang dilihat itu ya. Yang dilihat itu kejelekannya orang-orang mukmin, kemudian melihat kejelekan itu bukan untuk diperbaiki orang kafir, tapi untuk ditertawakan ya, untuk dilecehkan, untuk dibully. Nauzubillah ya. Sebenarnya kejadian di Mas Agung bukan hanya pada zamannya Kanjeng Nabi, zaman sekarang juga banyak seperti ini Mas Agung. Zaman sekarang juga banyak. Makanya jangan sampai kita masuk kelompoknya orang-orang kafir yang banyak dosa ini ya, yang suka menjelek-jelekan, metani wong-wong mukmin, tapi sing dipateni eleke, sing apike gak ketok blas. Gak ketok, sing dilihat tuh eleke, kemudian dia melihat kejelekan itu dalam rangka untuk ya untuk membuli itulah ya, untuk membuli, melecehkan dan sebagainya. Disindir oleh Allah, wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal mereka itu tidaklah diutus itu untuk menjaga orang-orang mukmin itu. Ngapain sibuk itu loh, enggak melok mangani, enggak melok nguripi, enggak ikut apa-apain, ngapain sibuk? Ya seperti itu. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Fal yauma, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma, maka pada hari ini, yaitu hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan ini, fal yauma, maka pada hari kebangkitan ini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kufar, terhadap orang-orang kafir, yadhakun, akan ganti mentertawakan. Nanti di akhirat akan ganti ditertawakan oleh orang-orang beriman. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ya, janji Allah. Kalau di dunia mereka menertawakan orang beriman, nanti di akhirat ganti. Orang kafir kan ditertawakan, dilecehkan. Sudah sulit ya. Biasanya seperti itu, orang beriman itu sudah sulit ya. Apa wis angel, ngakoni urip yo angel, dia berusaha untuk menjaga keimanan masih ditertawakan ya, dihina, ditertawakan orang-orang kafir itu. Ya karena mungkin kesulitan ekonomi dan sebagainya dihinakan, nanti ganti. Orang-orang kafir ketika di akhirat, ketika sulit menghadapi hidup di akhirat nanti, ganti ditertawakan oleh orang-orang yang beriman, dan lebih menyakitkan lagi ya, lebih lama, lebih menyakitkan lagi. Hanya dalam kitab tafsir wa ma bu'itsa haula'il mujrimun, dan tidaklah mereka orang-orang yang berdosa diutus oleh Allah ruqaba sebagai pengawas ala ashabi Muhammad, terhadap sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaumul qiyamah, maka pada hari kiamat nanti, yusakhirul ladzina sadaqu, orang-orang yang membenarkan Allah wa Rasuluh, dan yang membenarkan Rasulullah, yusakhir, akan ganti menghina ya, akan ganti menghina kepada siapa? Menghina kepada kufar, orang-orang kafir. Kama sakhara, sebagaimana penghinaan al-kafirun, orang-orang kafir, minhum, dari mereka di dunia. Sebagaimana orang kafir menghina mereka di dunia nanti. Makanya kita hindari mencari-cari kelemahan orang, mencari-cari kekurangan orang dengan maksud untuk menghina, untuk mengejek, untuk menertawakan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini adalah amal yang sangat tidak terpuji sekali. Kecuali kalau mencari-cari kelemahan untuk ditunjukkan kebenaran, mencari kekurangan manusia untuk diperbaiki. Ya misalnya, oh kamu kurang ini, tapi dalam rangka untuk perbaikan, bagus. Tapi kalau dalam rangka untuk melecehkan, dalam rangka untuk membuli, dalam rangka untuk menjatuhkan, dalam rangka untuk membunuh karakter, tidak boleh. Ya tidak boleh.
Kemudian kita jika misalnya ditertawakan, diejek, dihina, misalnya kita jika mendapatkan perlakuan dari orang-orang kafir seperti ini, gak usah bersedih ya, gak usah bersedih hati. Nanti ingat-ingat, nanti kamu yang akan saya tertawakan ya. Nanti ingat-ingat ini ya, nanti kamu akan saya tertawakan di akhirat nanti. Jadi kita gak usah terprovokasi, gak usah terpancing emosi. Ya kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Kalau gak bisa dengan kebaikan, ya kita diam saja. Jangan sampai bulian mereka kita balas dengan bulian di dunia ini ya, hinaan mereka jangan dibalas dengan hinaan. Kita berusaha untuk mengatakan kebaikan, kalau mereka tidak mau sudah ya, kalau nggak mau sudah. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang memaafkan, nanti akan berada di tingkat yang sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengampuni orang, kita akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alal aroiki yang turun di atas dipan-dipan sambil memandang orang-orang mukmin tadi, sekali lagi sambil memandang kemudian ngejek, ya sebagaimana dilakukan orang-orang kafir lah, sambil ndelok ya, ndeloki wong-wong kafir yang disiksa karo Gusti Allah ya, sing dimaki-maki karo malaikat ya, yang merasakan kesukaran hidup di akhirat nanti dideloki sama orang-orang beriman ketika berada di surga, dideloki kemudian ya ganti ditertawakan ya. Dan orang-orang mukmin merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, hal suwibal kufar makanu yaf'alun. Ini adalah sebagai bentuk penghinaan ya, sebagai bentuk penegasan. Apakah orang-orang kafir itu sudah diberi balasan atas amal perbuatan mereka? Ya otomatis jawabannya sudah ya, otomatis jawabannya sudah. Hal suwiba, apakah sudah diberi balasan al kufar orang-orang kafir itu makanu yaf'alun atas apa yang dahulu pernah diperbuat di dunia? Otomatis jawabannya ya sudah. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah untuk menghina orang-orang kafir itu. Tuh, Mas Agung mungkin yang bisa saya sampaikan tafsir tentang al-mutaffifin ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Betul sangat Ustaz. Monggo apabila ada dari hadirin yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Ya, ini kan tadi banyak dijelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan diterima seorang hamba ketika masuk surga ini, Ustaz. Nggih, nggih. Kalau izin bertanya, Ustaz, ini kan kalau di surga mendapatkan apa-apa yang disenangi, Ustaz. Nah, ya, mungkin ya agak ini ya pertanyaannya agak aneh mungkin didengar. Yang ingin saya tanyakan kalau di dunia kan ada beberapa orang yang jauh. Yang pertama suka merokok, gitu, atau yang kedua suka uang. Kemudian ada yang suka sholat dan ada yang suka bekerja. Itu apakah empat hal tersebut itu masih ada di surga? Turun, namun agak nyeleneh. Ya, begini Mas Agung ya, yang memberikan suka itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi adhaka wa abka, dan dia Allah yang adhaka yang memberi menjadikan orang tertawa, wa abka dan menangis dan lain sebagainya. Allah berkuasa ya, Allah berkuasa untuk menjadikan orang-orang yang suka amal-amal seperti ini diganti dengan suka yang lain. Allah juga berkuasa. Itu yang pertama. Allah berkuasa. Allah juga berkuasa misalnya merokok nanti di surga bisa merokok meskipun tanpa api, ya bisa jadi, ya bisa jadi. Misalnya tanpa api. Loh, tidak ada yang mustahil di surga, Pak Mas Agung. Tidak ada yang mustahil di surga. Ya bisa jadi kangen rokok dikasih rokok oleh Allah. Benar bisa jadi. Oh, Allah itu berkuasa kok. Tidak dari api. Ya Allah itu berkuasa loh. Menjadikan rokok yang tanpa api ya. Roh-roh rokok sedot wis metu belue. Loh, subhanallah. Jangan meragukan kekuasaannya Gusti Allah. Sekali lagi, jangan meragukan kekuasaannya Gusti Allah. Ya, kalau ceramah-ceramah mengatakan nanti di surga gak ada rokok terbuat dari api, itu kan ukuran dunia, ya, ukuran akal manusia. Allah nggak ada yang mustahil. Orang mukmin kalau pengen rokok dikasih rokok nggak mustahil, nggak mustahil. Yang tidak nanti bisa saja tanpa dibakar rokoknya menyala. Ya, jangan meragukan kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya bisa seperti bekerja juga seperti itu. Ya bisa jadi kalau dia memang betul-betul ingin bekerja dan senang menikmati yang akan dikasih pekerjaan yang super mewah, dilayani ya, mobilnya dibukain bisa jadi. Nah, semuanya itu sekali lagi Allah berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu. Bahkan tidak terbayangkan, ya, tidak terbayangkan kenikmatannya. Makanya kalau ada pertanyaan seperti itu ya bisa jadi.
Bisa jadi dan itu ada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mas Agung. Ya baik, betul Ustaz. Termasuk uang itu. Ustaz. Kan Ya ada orang termasuk yang suka uang, ya ngumpulin termasuk uang. uang juga. Ya, ya bisa jadi. Ya bisa jadi Allah tuh berkuasa kok. Ada pasar-pasar ya bisa jadi kan. Tapi nanti pasarnya itu uangnya. Wes pokoknya tidak bisa lah dibayangkan saking nikmatnya itu Mas Agung ya. Saking nikmatnya surga Mungkin itu. di dunia tidak punya uang, nanti di surga mungkin pegang uang kan. mungkin uangnya diberi uang menumpuk ya bisa jadi ya. Uang kuasaannya Allah tuh berkuasa kok Mas Agung. Ya bisa jadi Masya ada Allah. uangnya juga, uangnya mungkin yang lebih bagus dan lain sebagainya. Ya bisa jadi. Menawi sholat Ustaz. Karena ada kan ya sebagian orang-orang yang beriman kan suka sholat. Kalau di surga bagaimana Ustaz? Kalau di surga sudah tidak ada taklif Mas Agung, tidak ada taklif, tidak ada pembebanan. Jadi mereka tidak dibebani untuk sholat dan sebagainya. Mereka juga sholat ya tadi itu melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar. Jadi kalau sudah di surga sudah tidak ada taklif ya, tidak ada pembebanan, tidak ada syariat, semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan. Ya termasuk sholat juga. Berarti ketika di dunianya senang sholat ya, kalau di akhirat nanti ya berjumpa dengan Allah dan lain sebagainya itu mungkin balasannya ya. Jadi yang pasti semuanya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di surga tidak ada yang diharamkan Mas Agung, tidak ada satupun. Kalau zamannya Nabi Adam itu masih ada, yaitu salah satu pohon yang tidak boleh dekati. Atau orang-orang kalau setan mengatakan itu pohon khuldi ya. Tapi kalau nanti kita di surga nanti sudah tidak ada itu. Semuanya tidak ada larangan. Semuanya yang haram-haram jadi halal semuanya, halal semuanya. Yang sebelumnya kita wajib sholat di dunia, di sana tidak wajib. Kalau orang senang sholat di dunia, ya nanti di akhirnya di surga nanti ya senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kenikmatan. Dan kenikmatan itu sekali lagi semua orang itu beda-beda loh ya. Maksudnya begini bedanya itu. Kadang-kadang Mas Agung tuh senangnya akan sholat. Kalau dalam beramal ya, ada orang tuh yang senangnya puasa, ada orang tuh yang senangnya tuh sedekah dan lain sebagainya. Nanti juga di surga juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kesenangan masing-masing itu. Apa sing senengi dikei karo Gusti Allah. Seneng sholat misalnya dikasih juga ya otomatis atas pengetahuan, atas irodah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bagaimana? Ya Allah alam. Tapi yang jelas Allah menceritakan dalam surga itu kenikmatannya seperti itu. Dan yang paling nikmat adalah nazratu rabbika. Melihat Tuhanmu itu yang paling nikmat. Mungkin sholat ya, yang merasakan nikmat akan melihat Allah. Ini orang-orang mukorobun biasanya Mas Agung yang senang sholat itu. Yang merasakan sholat itu adalah sebagaimana Rasulullah ya. Yang paling Rasulullah itu yang paling dinikmati itu ya sholat itu. Orang-orang yang mukorobin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang Mas Agung, orang yang sing seneng sholat jarang ya, jarang. Rata-rata orang-orang mukorobin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mas Ya, Agung ya. betul sangat Ustaz. Mungkin satu kesempatan lagi apakah ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan dari hadirin? Iya, menawi belum ada karena waktu juga, maka kita harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Betul sangat jazakallahu khair Ustaz dan Amin, keluarga. amin, Semoga selalu diberikan kesehatan, amin, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amin, hadirin amin, sekalian, semoga kita bisa melanjutkan secara rutin kajian ini, insya Allah. Moga-moga juz amma khatam dan selanjutnya semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan dan hidayah oleh Allah. Mohon izin berkenan untuk memimpin doa untuk menutup kajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ya Aziz ya Ghafar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah dan doa kafir majid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.